Cirebon berasal dari kata cai yang berarti air dan rebon yang berarti udang. Sejak zaman dahulu, Cirebon merupakan salah satu kota penghasil udang di Indonesia. Dalam kesempatan hari ini, kami dari program APHPI SMKN Negeri 1 Mudu Cirebon akan mempersembahkan praktek mengolah udang dengan unit menyiangi atau membuang kepala udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siap, baik. Semoga Allah selalu curahkan kesehatan kepada kita semua dan kepada keluarga kita di rumah. Amin. Hari ini kita melakukan praktek menyiangi kepala udang. Ibu akan bagikan petunjuk praktek. Tolong kalian pelajari. Mohon izin Bu, izin bertanya, mengapa kita harus mencari rendemen dari udang utuh ke udang tanpa kepala, sedangkan setelah potong kepala masih ada tahapan berikutnya sampai udang disimpan beku? Baik sekali pertanyaannya, ya. Mengapa harus kita mencari rendemen dari udang HO ke udang HL? Ini penting sekali karena rendemen dari HO ke HL ini akan menentukan kerugian atau keuntungan suatu perusahaan. Jadi, sedapat mungkin rendemen dari HO ke HL harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Apakah masih ada pertanyaan? Siap, tidak. Udah ya? Mari kita mulai melakukan praktek menyiangi atau membuang kepala udang. Jangan lupa selalu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan selalu menerapkan prinsip sanitasi dan higien selama proses menyiangi atau membuang kepala udang. Have you ready? Yes. Peralatan yang dibutuhkan dalam praktik membuang kepala udang yaitu bak untuk wadah es batu, bak penampung bahan baku, meja stainless, timbangan digital, termometer, keranjang plastik, wadah untuk limbah atau kepala udang, wadah untuk udang bersih, wadah untuk air dingin. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu udang head-on dan bahan penolongnya ada es batu dan air dingin.
Berapa size udang HO-nya? 59. 59. Apa arti udang HO size 59? Berarti dalam 1 kg udang berisi 59 udang HO. Pinter sekali. Sebelum kita melakukan praktek memotong udang, di sini Ibu akan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh udang. Ini yang dimaksud dengan udang HO atau head on. Udang yang masih ada kepalanya. Bagian tubuh udang dibagi menjadi dua. Bagian kepala disebut dengan cephalothorax. Bagian punggung disebut abdomen. Abdomen cephalothorax. Di bagian cephalothorax, di sini ada karapas, ada antena, ada antenula, ada kaki jalan. Di bagian abdomen atau bagian punggung ada ruas atau sel. Udang mempunyai ruas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada batang ekor, di sini ada ekor kipas atau uropod, di sini ada telson. Selanjutnya di sini ada swimmeret atau kaki renang. Dalam melakukan potong kepala, yang harus kita buang adalah bagian cephalothorax. Jadi mulai dari karapas, kaki jalan kita buang semuanya. Yang tersisa bagian punggung sampai ekor bersama kaki renang atau swimmeret. Sebelum kita melakukan menyiangi atau membuang kepala udang, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Apa beda udang HO dan udang HL? Izin Bu, izin menjawab. HO head on yaitu udang utuh yang masih ada kepalanya. Sedangkan HL headless yaitu udang sudah dipotong kepalanya. Bagus sekali ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memotong atau membuang kepala udang. Membuang kepala udang ada dua cara. Kalau udangnya antara abdomen dan cephalothorax sudah tidak melekat kuat, kita cukup memotongnya dengan satu langkah saja. Seperti ini. Ya. Ini kita letakkan kepala atau limbah di sini, kita letakkan udangnya di keranjang. Yang kedua, apabila antara abdomen dan kepala masih terikat kuat, kita lakukan pemotongan 2 kali dari bawah dan dari atas. Ya, lihat dari bawah 1, 2. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya, kenapa kepala harus langsung dipisahkan dengan udangnya? Kenapa kepala nggak diletakkan di meja saja? Mohon izin Bu, izin menjawab. Agar tidak terjadinya kontaminasi silang dari kepala ke udang. Ini yang dimaksud dengan hanging meat atau neck meat. Ibu mau bertanya, apa itu hanging meat? Mohon izin Bu, izin menjawab. Hanging meat yaitu daging yang menggantung. Ya, daging yang menggantung. Berapa standar hanging meat? Standar hanging meat bila diluruskan ke depan, panjangnya sama dengan panjang kaki renang bagian depan. Bila dinaikkan ke atas, sama dengan setengah tinggi badan. Sudah mengerti kalian? Ya. Apabila diluruskan ke depan, sama dengan swimmeret yang paling depan. Apabila dinaikkan ke atas, sama dengan setengah tinggi badan. Mau izin Bu, izin bertanya, mengapa hanging meat harus sesuai dengan standar? Kenapa tidak boleh terlalu panjang atau pendek? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi hanging meat ini harus sesuai dengan standar. Apabila hanging meat terlalu pendek, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin menurun. Bisa juga mengakibatkan size HL-nya akan menurun. Ini sangat merugikan perusahaan. Apabila hanging meat terlalu panjang, maka pembeli atau buyer kurang suka karena estetikanya menurun, kelihatan terlalu panjang. Sekarang mari kita mulai untuk melakukan praktek memotong kepala udang.
Udang yang sudah dipotong kepalanya dicuci melalui 2 tahap pencucian. Pencucian pertama dengan air dingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan es yang ada pada udang. Dilanjutkan pencucian kedua dengan air dingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran pada udang. Setelah dilakukan pencucian, udang ditiriskan dahulu sampai tidak terlihat lagi adanya air yang menetes. Setelah kita melakukan praktek menyiangi atau membuang kepala udang, menurut kalian prinsip apa saja yang harus diterapkan pada praktek hari ini? Mohon izin Bu, kelompok 1 izin menjawab. Pemotongan kepala harus cepat dan benar. Benar sekali. Kelompok 2 bisa menambahkan? Mohon izin Bu, yaitu panjang hanging meat harus sesuai standar. Benar sekali ya. Jadi dalam potong kepala, panjang hanging meat harus sesuai dengan standar. Izin menjawab Bu. Hal yang harus diperhatikan dalam pemotongan kepala adalah dengan menambahkan es pada udang agar rantai dingin tetap terjaga. Terima kasih ya. Selain yang telah kalian sampaikan, ada satu lagi prinsip yang harus kita terapkan dalam pemotongan kepala, yaitu penerapan sanitasi dan higien agar tidak terjadi kontaminasi silang ya. Sekarang tolong kalian, berapa rendemen yang kalian peroleh dalam pemotongan kepala hari ini? Mohon izin Bu, kelompok 1 izin menjawab. Rendemen yang dihasilkan kelompok 1 dari udang HO 1 kilo setelah dipotong kepala, berat HL yang didapatkan 675 gram. Jadi rendemen yang dihasilkan 67,5%. Ya, benar ya, 67,5%. Dilanjutkan kelompok 2. Mohon izin Bu, kelompok 2 izin menjawab. Rendemen yang dihasilkan dalam praktik pemotongan kepala hari ini dari 1 kg udang HO setelah dilakukan pemotongan kepala menjadi 665 gram. Jadi rendemen yang dihasilkan sebesar 66,5%. Benar ya, jadi kelompok 2 rendemennya 66,5%. Mohon izin Bu, izin menjawab. Kami dari kelompok 3 mendapatkan rendemen dari 1 kilo udang HO menjadi 690 udang HL. Jadi rendemen yang dihasilkan 69%. Standar rendemen dari HO KHL adalah 60-70%. Jadi bisa Ibu simpulkan rendemen yang kalian dapat hari ini sudah sesuai dengan standar, yaitu di antara 60-70%. Bila rendemen di bawah 60% berarti hanging meat-nya terlalu pendek. Dan bila rendemennya di atas 70% berarti hanging meat-nya terlalu panjang. Ya. Ibu sampaikan terima kasih atas semangat kalian untuk praktek hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan akan bernilai ibadah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.